Halo guys, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial seputar CTT dan tips untuk membuat Windows 10 atau 11 menjadi lebih cepat menggunakan CTT atau Chris Titus Tag ya. Bagi kalian yang tidak tahu apa itu CTT, dia seorang pembuat konten teknologi dan dikenal karena membuat tutorial, ulasan perangkat kertas, serta berbagai informasi seputar dunia teknologi dan sistem operasi open source. Nah, jika masih bingung, kalian bisa nanti search-nya sendiri di Google ya. Oke, jadi di sini saya akan memberikan seputar tutorial tentang Tag ya, dan cara mempercepat komputer kalian di Windows 10 atau 11. Sebelum itu, di sini saya akan memperlihatkan dulu Task Manager saya dengan cara klik di bagian Start punya, klik kanan dan Task Manager guys. Lalu pilih yang bagian Performance punya. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, CPU saya ini prosesenya sampai 223 ya. Threads-nya 3000 dan handles-nya mencapai 100.000 lebih. Sedangkan di sini juga memorinya mencapai 76%. Padahal saya tidak ada apa-apa di dalamnya. Tapi kenapa sebesar ini? Nah, untuk meringankan beban CPU ini dengan menggunakan CTT ini gimana caranya? Ini mudah banget guys. Jadi ini di close dulu aja. Oke, di bagian type here to search kalian bisa mengetikkan dengan power shell ini ya, Windows PowerShell ini guys. Kalian tinggal klik aja, klik kanan, lalu di run as administrator ini. Kalian klik aja, lalu pilih yang bagian yes. Oke, di bagian yes ini saya sudah mempunyai satu script punya ya. Ini. Nanti saya akan sertakan script ini di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal di copy paste saja. Ini saya copy, lalu saya akan paste di sini ya guys. Lalu di enter punya. Ini adalah tools dari CTT punya ya, Chris Titus Tag ya. Satu utility untuk semuanya yang diperlukan di Windows ya. Jadi misalnya aja di sini jika kalian ingin menginstal suatu program atau aplikasi apapun, kebanyakan semuanya ada di sini ya. Seperti ada Chrome atau Firefox atau banyak lagi ya di sini. Ada Discord punya, Skype atau Zoom, Telegram, semuanya ada di sini. Jika kalian ingin menginstal program ini, kalian harus mencarinya di Google dan mendownload dulu ya. Tapi di sini nggak usah. Jika kalian ingin semisal download Chrome, kalian tinggal centang aja bagian ini, ataupun Firefox punya, kalian centang di sini. Pokoknya kalian tinggal lihat aja program apa yang ingin kalian install di Windows kalian tinggal klik semua, lalu setelah seperti itu kalian tinggal pilih yang bagian install selected, maka dia akan membantu kalian untuk menginstal semua program yang kalian centang di CTT ini punya guys, gitu. Nah, untuk yang upgrade all punya ini, dengan mengklik upgrade all aja, maka dia akan membantu mengupgrade semua yang ada di Windows kalian ya guys. Nah, untuk uninstall selection ini untuk menghapus atau menguninstall program yang tidak kalian inginkan. Misalnya kalian tidak ingin Chrome atau tidak ingin Firefox, kalian tinggal centang aja bagian mana yang tidak kalian inginkan atau menghapus dari Windows kalian. Setelah kalian memilihnya, kalian tinggal di uninstall selection aja, maka dia pun akan membantu kalian menghapusnya. Nah, untuk yang get install punya ini, dengan kalian mengklik get install punya, dia akan memberitahu kalian program apa yang sudah terinstall di Windows kalian. Semisalnya aja saya klik yang get install ini ya, saya klik punya. Nah, dia akan memberitahu saya aplikasi apa aja yang sudah ada di Windows saya guys. Seperti Steam, ada juga di sini sudah ada Steam. OneDrive punya juga sudah ada, Audacity juga ada ya di sini. 7zip juga ada. Dia akan memberitahu kita program apa yang sudah ada di Windows saya seperti itu guys. Nah, ini untuk menghapusnya aja di clear section. Nah, bagi kalian yang tidak mengetahui beberapa program ini, kalian bisa melihat yang tanda tanya punya ini. Apa sih tanda tanya ini? Misalnya aja yang PS Remote Play ini. Kalian tidak tahu apa ini PS Remote Play. Nah, kalian bisa mengkliknya yang bagian tanda tanya ini. Dengan mengklik, dia akan membawa kalian ke halaman website tersebut guys.
oh ternyata PS Remote Play ini untuk PlayStation punya. Itu untuk yang bagian install punya, yang bagian Twix punya ini. Nah, ini bagi kalian yang tidak mengetahui apa itu Twix. Twix itu mengacu pada penyesuaian atau perubahan kecil yang dilakukan pada konfigurasi atau pengaturan sistem. Kalau di Windows itu seperti optimasi kinerja, tampilan dan tema, peningkatan sistem file dan jaringan, registrasi edit dan lain-lain ya. Nah, karena di sini saya akan memberitahu kalian cara mengoptimalisasikan Windows kalian biar tidak lag. Misalnya kalian ingin main game atau untuk editor, itu kan biasanya kalau terlalu berat itu kan bisa membuat lag ya, lagging gitu ya. Nah, di sini ada beberapa option yang bisa kalian lakukan untuk mengoptimalisasikan Windows kalian, guys. Nah, kalian bisa melihat di Essential Tweaks ini. Tapi jika kalian bingung ingin memilih yang mana, di sini sudah disediakan recommended selection punya ya. Bagi kalian yang menggunakan desktop punya, kalian bisa mengklik yang desktop punya. Dengan klik, maka dia akan membantu kalian untuk menentukan pilihan yang bisa kalian gunakan untuk mengoptimalisasikan Windows kalian. Dan kalau laptop, kalian bisa milih yang bagian laptop punya. Atau jika kalian bingung atau merasa ini penting, kalian bisa minimalkan. Jadi dia akan memberikan beberapa option yang bisa kalian gunakan nanti. Tapi bagi saya ingin memilih sendiri ya bagian yang ingin saya optimalisasikan. Nah, menurut saya ini create restore point pun nggak terlalu penting ya. Disable Wi-Fi sense ini juga nggak usah. Disable activity history, delete temporary files ini juga. Run disk cleanup ini juga nggak usah. Disable location juga. Yang disable storage ini dibiarin aja nggak apa-apa. Hibernation centang aja. Disable game DFR juga nggak usah. Dan untuk yang disable Toredo ini juga harus dicentang ya menurut saya, biar tidak nge-lag ya. Bagi kalian yang ingin kayak editor atau main game ini harus disablein punya. Jadi bisa lebih mengoptimalisasikan kinerja komputer kalian. Nah, kalau di bagian Advanced Tweaks ini biasanya saya akan memilih yang bagian Disable IP6 ini ya. Lalu pilih yang bagian Remove Microsoft Edge ini dan Remove OneDrive punya. Yang bagian Set Classic Right Menu Click ini juga. Nah, sisanya ini dibiarin aja nggak apa-apa. Nah, kalau yang di bagian Customers Preference ini, Dark Themes ini sebenarnya nggak masalah ya. Kalian mau disable atau enable nggak apa-apa. Tapi di sini saya akan disablein aja. Nah, nanti bagian Show File Extension ini juga lebih baik di-enablein aja. Di bagian config ini, jika kalian ingin menginstal sesuatu, kalian bisa mencentangnya lalu di-install features punya ini guys. Tapi kalau bagi saya ini, saya nggak perlu apa-apa, jadi saya leave it ya, jadi tinggalkan aja. Nah, menurut saya ini sudah oke ya, jadi saya nggak akan mengganti-ganti lagi. Nah, setelah kalian merasa ini udah cocok buat kalian, langkah selanjutnya yang bisa kalian lakukan, kalian tinggal di run tweak saja. Kalian tinggal klik ini, ditunggu sebentar sampai prosesnya selesai ya. Oke, ini sudah selesai ya guys. Jadi setelah itu di oke aja. Dilihat di sini juga sudah selesai semua ya, finish teksnya ya. Nah, jika diperlukan kalian bisa melakukan restart dulu komputer kalian. Di sini saya sudah melakukan restart dan kita akan mengecek kembali Task Manager apakah sudah berkurang atau belum ya. Kita klik kanan lalu di Task Manager. Lalu bagian ke performance punya. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, CPU saya dari 225 ya. Dan ini handlesnya dari 100.000 lebih menjadi 89. Dan memorinya pun berkurang ya guys, dari 70 lebih tadi ya. Berapa saya agak lupa tadi, dan menjadi 60-an. Nah, itu adalah cara simple yang bisa kalian lakukan dengan cara menggunakan Christitus Tag ya. Jadi itu salah satu tools yang bisa kalian gunakan untuk menginstal aplikasi yang dapat kalian gunakan di Windows kalian tanpa harus mendownloadnya dahulu lalu menginstal. Di sana sudah disertakan langsung, jadi bisa langsung dibantu untuk menginstalnya guys. Gitu.
Oke, sekian dulu guys tutorial dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.